berbagai permukaan bumi ini, yang menguasai bahasa Cina itu kan nggak banyak. Tapi yang menguasai bahasa Inggris kan paling banyak di berbagai belahan dunia. Maka orang Cina paham, kalau saya menulis dengan bahasa Cina, yang baca juga terbatas. Tapi kalau saya menulis dengan bahasa Inggris, yang baca banyak. Ya, maka mereka menulis dalam bahasa Inggris. Ya, dan itu bagus-bagus tulisannya, sangat bagus. Ya, itu ternyata ada political will yang kuat dari pemerintah Cina. Ya, itu perlu kita contoh. Ya, perlu kita contoh di UGM sekarang nyontoh itu artinya apa? Ada political will yang kuat dari UGM untuk mengajari dosen-dosen mahasiswa untuk jika bisa publikasi di jurnal internasional yang bereputasi tinggi. Baik, kemudian akan saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita itu bisa mempublikasikan artikel di jurnal internasional? Ada panduannya. Kita harus menulis sesuai dengan skop jurnal. Skop itu apa? Ruang lingkup. Ya. Kita juga harus menulis sesuai dengan gaya selingkung jurnal. Apa itu gaya selingkung? Format. Kita juga harus menulis itu menyesuaikan dengan standar jurnal internasional. Kemudian juga kita harus menulis itu menyesuaikan dengan dinamika keilmuan masa kini. Ya. Nah, ini adalah clue. Kita bisa menyusun manuskrip publikasi yang bagus ya. Skop jurnal ya ini merupakan bagian yang paling penting ya dalam proses pengiriman artikel di jurnal. Ya kadang rejection awal itu hanya bermula dari kita kurang teliti dalam mencermati skop jurnal. Mungkin manuskrip kita sebetulnya kualitasnya bagus, tapi karena tidak sesuai dengan skop jurnal, ya wajar kalau kemudian kita mengalami rejection. Nah, ini contoh saya contohkan beberapa jurnal ya yang di sana itu skop jurnalnya ada. Misalnya ini Cogent Social Science, ini jurnal internasional bereputasi tinggi Scopus Q2. Nah, ini bidang ilmunya adalah social science. Ya, ini Bapak Ibu yang memiliki bidang ilmu social science bisa masuk di sini ya. Berikutnya adalah contoh ini mohon maaf Bapak Ibu yang saya contohkan itu adalah yang saya pernah publish di sana. Kenapa? Kalau saya mencontohkan yang lain nanti kalau bahasa Jawa itu wit gedang awoh pakel. Omong gampang ngelakoni angel, ngomong mudah melaksanakan sulit. Nah, saya ingin mencontohkan itu yang saya ngomongnya bisa, tapi juga sekaligus saya bisa melaksanakan. Ya, karena yang penting itu kan contoh nyata, ya kan? Saya ngajari anak saya belajar misalnya, tapi saya nonton TV, ya enggak kena. Kalau saya ngajari anak saya belajar, ya saya harus belajar dulu, memberi contoh. Ya, nah ini beberapa contoh yang di mana saya pernah publish di sana. Kemudian yang Frontier and Built Environment ini Scopus Q1 ya, termasuk juga jurnal internasional bereputasi tinggi. Kemudian geojurnal. Ya ini juga ada bidang ilmunya ya, ini ada geografi, kemudian perencanaan dan pembangunan, ini Scopus Q1. Ini dulu yang saya gunakan untuk GB saya tahun 2015. Ya ini saya terbit di sana, di sini untuk syarat untuk ke guru besar. Berikutnya Indonesian Journal of Geography. Ini Scopus Q3. Ini milik Fakultas Geografi UGM. Miliknya fakultasnya Ibu Dr. Gati dulu waktu S1. Berikutnya Journal of Urban and Environmental Engineering. Ini skopnya ada ilmu lingkungan ya, tapi juga ada social science. Ya, jadi skop jurnal itu kadang tidak hanya tercermin dari judul jurnalnya, tapi kita harus melihat di halaman muka dari website jurnal itu, di sana akan ada skop atau ruang lingkup dari jurnal. Ini nanti Bapak Ibu bisa mencermatinya satu persatu, nanti akan saya share juga ya. Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi lebih lanjut dengan saya. Baik, saya lanjutkan dengan selingkung jurnal karena ini juga hal yang penting. Sebelum kita menulis paper, sebaiknya kita memang memulai melihat jurnalnya dulu dan baru menulis agar gaya selingkung jurnal itu akan tepat.
Karena apa? Ya mengikuti gaya selingkuh jurnal ini menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Karena ini nanti juga akan dipertimbangkan oleh editor untuk memutuskan apakah menerima atau menolak artikel kita. Nah ini beberapa jurnal internasional yang memang gaya selingkuhnya itu beda-beda. Ya, ini saya contohkan. Journal of Urban and Environmental Engineering, ya. Ini ada abstrak, introduction, lalu ada study area and data. Terus ada metode, ya. Gaya selingkuh jurnal ini nggak boleh kita nggak boleh kita protes, ya. Ini harga mati, ya. Saya sebetulnya sebagai penulis, saya nggak senang dengan gaya selingkuh ini. Kenapa? Kalau menurut saya, study area and data itu sebetulnya merupakan bagian dari metode. Nah, tapi persoalannya menurut jurnal ini dibedakan. Ya saya harus ngikuti. Kalau saya submit di sana ya harus ngikuti agar tidak ditolak. Ya, nanti gaya selingkuh jurnal yang lain beda lagi. Nih, Bapak Ibu, beda kan? Nanti yang lainnya lagi beda lagi, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencermatinya satu persatu ya, untuk bisa memperoleh pemahaman tentang format atau gaya selingkuh dari jurnal ini. Baik, kemudian akan saya lanjutkan lagi dengan persyaratan ketiga. Kalau tadi ada gaya selingkuh, lalu ada scope jurnal ya. Kemudian yang ketiga itu ada, ini saya tunjukkan contoh-contoh yang banyak sekali. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu memperoleh pemahaman yang memadai. Kemudian bahasa. Tadi saya sampaikan di awal bahwa yang saya bahas adalah khusus jurnal internasional yang berbahasa Inggris. Ya, sehingga bahasa itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, jangan pernah kita itu mengirimkan artikel ke jurnal internasional selagi bahasa Inggris kita masih belepotan. Ya, bahasa Inggris itu harus kita buat sesempurna mungkin. Mengapa? Ya karena bahasa adalah impresi pertama. Bagi siapa? Pertama bagi editor. Kedua, kalau sudah sampai pada tahapan review, kepada reviewer. Ketiga, kalau sudah publish kepada pembaca atau reader kita. Nah, di sini sebaiknya ya kita itu jangan hanya sekedar meminta penerjemahan kepada seseorang, apalagi bidang ilmunya berbeda. Karena apa? Ada terminologi spesifik sesuai dengan bidang ilmunya. Ya, ini memang harus tepat betul ya berkaitan dengan bahasa ini. Baik, kemudian bagaimana kita itu menulis paper di jurnal? Ya, nah ini kata kuncinya agar kita itu bisa menulis paper di jurnal dan itu laku untuk akhirnya nanti bisa publish. Itu adalah menulis narasi ilmiah yang baik. Kenapa tulisannya sampai 3 kali? Write a good scientific story. Ini saya kutip persis seperti ketika saya dulu mengikuti pelatihan dari Springer. Springer itu adalah lembaga penerbit jurnal internasional bereputasi tinggi ya. Itu persis ditulis 3 ini. Lalu dalam pikiran saya, ini cuma dugaan saya ya. Ini jangan-jangan terinspirasi oleh ajaran dalam Islam itu kan pernah diceritakan ya. Ketika Rasulullah itu ditanya oleh salah satu sahabatnya. Ya, wahai Rasulullah, siapakah orang pertama kali yang harus aku hormati? Apa jawaban Rasulullah? Ibumu. Lalu sahabat itu tanya lagi, setelah itu wahai Rasulullah, siapa lagi orang yang harus aku hormati? Apa jawaban Rasulullah? Ibumu. Penasaran ini si sahabat ini. Tanya lagi setelah itu, siapa lagi wahai Rasulullah orang yang harus aku hormati? Ya ternyata Rasulullah menjawab ibumu. Ya sampai 3 kali. Lah si sahabat ini tambah penasaran lagi nih. Siapa lagi wahai Rasulullah orang yang harus aku hormati setelah itu? Rasulullah kemudian menjawab bapakmu. Ibumu itu sampai 3 kali. Ini mungkin si pelatih dari Springer itu terinspirasi nih oleh ajaran Islam sehingga kemudian menggambarkan apa ciri artikel yang bagus itu ada perluasan menulis narasi ilmiah yang baik. Menulis narasi ilmiah yang baik sampai 3 kali. Pertanyaannya adalah narasi ilmiah yang baik itu seperti apa?
Cirinya apa? Ternyata narasi ilmiah yang baik itu cirinya adalah perluasan referensi. Pertanyaan berikutnya, perluasan referensi itu kita tunjukkan di mana? Bapak Ibu, oke. Nah, ini saya tunjukkan contohnya ya. Perluasan referensi itu ternyata harus kita tunjukkan di bagian awal pendahuluan. Sekali lagi, perluasan referensi kita tunjukkan di bagian awal pendahuluan. Maka di sini, di bagian awal pendahuluan kita harus menunjukkan sitasi yang banyak. Sitasi yang memadai. Ini sebagai bukti bahwa ada perluasan referensi dalam narasi ilmiah kita. Ini saya contohkan ya. Letaknya di bagian awal pendahuluan Bapak Ibu. Ini ada perluasan referensi. Di bagian awal pendahuluan ini beberapa saya tunjukkan contohnya, nanti bisa di cermati sendiri. Nah, kemudian apa ciri-ciri paper yang baik? Tentu saja ditulis dengan baik, mudah dibaca, logis, ya, singkat. Beberapa paper, kalau Bapak Ibu mencermati paper yang laku di jurnal internasional, itu adalah paper-paper yang jumlah halamannya sedikit. Berapa itu? 8 halaman, 9, 10. Paling banyak ya 15 halaman. Jangan sampai kita nulis paper 50 halaman. Itu laporan penelitian. Ya, upayakan paper itu padat berisi. 8 halaman cukup. Ya, itu adalah ciri paper yang baik. Kemudian inovatif. Pertanyaannya adalah untuk menunjukkan bahwa paper kita itu ada inovasinya di mana. Nanti saya tunjukkan ketika kita sudah sampai pada struktur manuskrip publikasi. Kemudian hanya berisi informasi dan hasil penelitian yang relevan. Ya, harus sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya A dan B, kok yang kita sajikan A, B, C. C-nya enggak usah. Awang tujuan penelitiannya cuma A dan B. Ya, harus sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian analisis mendalam. Ya, ciri-ciri paper yang baik, analisis itu harus mendalam. Kemudian fokus. Fokus itu apa? Kalau kita itu analisis ke utara, ya jangan belok ke kanan, belok ke kiri. Ke utara lurus. Apalagi balik kanan, lalu ke selatan nggak boleh. Menyajikan bukti yang mendukung temuan-temuan kunci. Statement kita harus dibarengi dengan bukti. Bukti itu apa? Data. Jadi ngomong berdasarkan data. Ya, ngomong harus berdasarkan data karena data itu adalah fakta empirik di lapangan. Kemudian harus memiliki analisis yang mendalam. Tadi sudah, ya. Baik. Nah, ini kebalikannya aja yang tidak baik, nanti bisa Bapak Ibu cermati. Nah, kemudian ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan, apa saja jenis-jenis keputusan editor atau reviewer. Yang pertama, reject. Artinya apa? Ya, editor itu menolak manuskrip kita tanpa berkonsultasi dengan reviewer. Karena dari hasil reviewnya si editor, paper kita nggak layak. Kenapa nggak layak? Misal, bahasa Inggris kita masih belepotan. Lalu alasannya apalagi menolak, tidak sesuai dengan gaya selingkung atau format jurnal. Apalagi alasan editor menolak paper kita, misalnya ruang lingkup. Paper kita nggak sesuai dengan ruang lingkup jurnal. Itu alasan dari editor untuk menolak paper kita. Kemudian opsi yang kedua, ditolak setelah ada peninjauan. Berarti ini yang menolak bukan editor, tapi reviewer. Editor menerima. Karena misalnya sesuai gaya selingkung jurnal, sesuai dengan ruang lingkup jurnal, bahasa Inggrisnya juga bagus, tapi kontennya misalnya kita kurang pas di metode penelitian, itu akan ditolak oleh reviewer. Opsi berikutnya, memerlukan banyak revisi. Ini juga sudah sampai pada reviewer. Nanti reviewer akan mengirimkan hal-hal apa yang harus kita revisi. Kalau kita merevisi dan revisinya itu sesuai dengan yang direkomendasikan, nanti akan dilanjutkan dengan proses accepted. Ya. Kemudian opsi yang keempat, diterima dengan syarat, ya, artinya revisi minor. Kalau yang atasnya tadi revisi mayor. Kemudian diterima tanpa perubahan, hampir tidak ada.
Ya, biasanya ya setelah kita itu melalui proses review